Alas Purwo, hamparan hutan lebat di ujung timur Pulau Jawa, menyimpan kisah mistis yang membentang sejak zaman Kerajaan Blambangan. Konon di sanalah tanah pertama yang muncul saat dewa menciptakan Jawa. Hingga kini, di balik pepohonan beringin raksasa dan semak berduri, bersemayam ribuan jin penunggu, leluhur gaib, dan makhluk-makhluk yang tak terjamah logika manusia biasa. Di tengah rimba ini, Mbah Thohir, seorang kakek renta namun berwibawa, memikul tanggung jawab berat, menjaga kesucian Alas Purwo agar tak tercemar tangan jahil manusia modern. Setiap fajar, dengan kain lurik dan ikat kepala batik, ia berjalan menyusuri jalan setapak, menyingkap kabut tipis yang menutup jalan menuju petilasan leluhur. Orang-orang sekitar menyebutnya, penjaga gerbang Blambangan. Konon, ia bisa berkomunikasi dengan penghuni gaib Alas Purwo. Pernah suatu malam, pendatang dari kota berusaha membuka petilasan Kanjeng Ratu, namun mendadak lumpuh di tempat. Keesokan harinya, Mbah Thohirlah yang menolong mereka pulang, setelah meminta izin pada penunggu rimba. Sebagai juru kunci, Mbah Thohir tak sekadar menjaga. Ia merawat tempat keramat, memandikan patok-patok peninggalan leluhur, dan menjadi penengah antara dunia nyata dan gaib. Banyak orang dari berbagai daerah datang, meminta restu, pesugihan, hingga memohon keselamatan. Namun, tidak semua niat diterima. Bagi Mbah Thohir, Alas Purwo bukan sekadar hutan. Ia ibarat benteng spiritual Blambangan, sisa kejayaan kerajaan yang menolak tunduk pada penjajah di masa silam. Setiap pohon dianggap memiliki nyawa. Setiap sungai kecil dipercaya sebagai jalur para lelembut untuk bergerak di antara alam. Banyak kisah aneh mewarnai langkah Mbah Thohir. Pernah suatu senja, ia melihat kilatan cahaya hijau menembus pohon randu alas, kemudian terdengar suara gamelan seolah pesta pernikahan gaib. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk, dan membaca doa, sebab baginya, gangguan seperti itu hanyalah ujian agar hatinya tak goyah. Hingga usia senjanya kini, Mbah Thohir tetap setia merawat Alas Purwo. Ia sadar, tak banyak generasi muda yang mau belajar menapaki jalur gaib penuh pantangan ini. Selama saya masih bernafas, tidak boleh ada orang sembarangan menodai tanah leluhur, katanya, sembari menatap langit di atas pucuk pohon beringin keramat. Malam di Alas Purwo tidak pernah benar-benar gelap biasa. Langitnya seperti memiliki lapisan rahasia, menahan cahaya rembulan agar tak menembus lebatnya pohon-pohon tinggi. Hanya Mbah Thohir yang berani berjalan sendirian di jalur petilasan saat malam menjelang. Ditemani lentera minyak kecil dan dupa yang mengepul, langkahnya pelan tapi pasti. Ia selalu berdoa di setiap simpang jalan. Menurutnya, setiap persimpangan adalah tempat para lelembut berkumpul. Pernah sekali seorang pemburu kayu menebang pohon di jalur larangan tanpa izin. Malamnya, lelaki itu menjerit-jerit kesurupan. Keluarganya terpaksa memanggil Mbah Thohir untuk meruat. Sejak itu, orang kampung makin patuh pada pantangan rimba. Suatu ketika, tim peneliti dari Jakarta datang membawa peralatan modern, kamera inframerah, alat perekam suara, dan detektor panas. Mereka berniat merekam fenomena mistis yang konon sering muncul. Mbah Thohir hanya mengingatkan mereka agar menjaga tata krama dan tidak berbicara sombong. Tapi peringatan itu dianggap remeh. Malam pertama, tim peneliti mendirikan tenda di dekat Pura Luhur Giri Salaka, salah satu tempat suci di dalam hutan. Tengah malam, kamera inframerah merekam bayangan putih berkelebat cepat di antara pepohonan. Beberapa alat mendadak mati tanpa sebab. Seorang peneliti sempat kerasukan dan bicara bahasa Jawa kuno yang tak mereka pahami. Mbah Thohir datang, duduk bersila di samping tenda. Dengan dupa dan kembang setaman, ia membaca mantra pelan-pelan. Tak lama, peneliti yang kerasukan tenang, tertidur, dan keesokan paginya mereka semua sepakat angkat kaki. Alas Purwo bukan objek wisata adu nyali, kata Mbah Thohir lirih pada mereka. Kisah itu cepat menyebar. Mbah Thohir semakin dihormati. Ia tidak pernah mencari imbalan atau mengumbar cerita pada wartawan. Ia hanya menjalankan pesan leluhur, siapapun yang masuk Alas Purwo harus tahu diri, tidak boleh merasa paling hebat, apalagi mencemooh penghuni tak kasat mata. Seiring waktu, banyak orang yang penasaran ingin bertemu Mbah Thohir. Ada yang sekadar meminta izin camping, ada pula yang minta pesugihan agar cepat kaya. Namun, kakek itu tegas menolak mereka yang niatnya kotor. Kalau hanya cari harta, pulang saja. Jangan gadaikan keselamatan demi sebungkus emas, katanya pada seorang tamu dari kota. Bagi Mbah Thohir, menjaga Alas Purwo tak hanya soal fisik. Ia merawat aura suci,
menenangkan makhluk-makhluk halus yang kadang gusar karena ulah manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, ia berjalan ke pusat hutan, tempat dipercaya sebagai istana jin Blambangan. Di sana ia menabur bunga dan menyalakan dupa. Penduduk setempat tahu betul, malam Jumat Kliwon adalah waktu yang paling rawan. Banyak orang kesurupan di pinggir alas Purwo hanya karena nekat lewat sendirian. Namun anehnya, bila Mbah Thohir menemani, jalan setapak itu terasa tenang. Seolah pohon-pohon membuka jalur, mengantar kaki manusia pulang dengan selamat. Suatu malam, seorang pemuda dari Surabaya nekat masuk sendirian, katanya ingin bertapa minta nomor togel. Ia membawa sesajen seadanya. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar pohon-pohon besar. Orang kampung bilang, Mbah Thohir bermimpi didatangi penunggu rimba yang meminta bantuannya. Keesokan paginya, orang-orang menemukan pemuda itu pingsan di bawah pohon waringin tua. Bibirnya membiru, matanya setengah terbuka. Mbah Thohir datang, mengusap keningnya dengan air kembang. Dengan doa-doa kuno, ia memanggil kembali ruh pemuda yang tersesat di alam gaib. Butuh 3 jam hingga napasnya normal. Pemuda itu dibawa ke rumah Mbah Thohir, dirawat beberapa hari. Saat sadar, ia bercerita melihat sosok tinggi besar berjubah putih yang menawarinya emas berkarung-karung. Namun setiap ia meraih, tangannya menembus emas itu. Ia menjerit ketakutan dan lari tanpa arah sampai pingsan. Mbah Thohir hanya menepuk bahunya pelan. Bukan di sini tempatmu mencari kaya mendadak. Hidup itu harus kerja keras, bukan bertaruh dengan roh halus, katanya bijak. Sejak kejadian itu, kabar keangkeran alas Purwo makin merambat kemana-mana, membuat orang-orang berpikir 2 kali untuk main-main. Bagi orang Blambangan, kisah seperti ini sudah jadi bagian hidup. Mereka percaya, siapapun yang menjaga sikap, berbicara sopan, dan menjaga kebersihan hati, akan aman di dalam rimba Purwo. Namun bila niat buruk bersemayam di dada, maka rimba ini akan menelan siapapun tanpa ampun. Suatu sore, kabar angin membawa cerita tentang sepasang penjelajah dari luar negeri. Mereka datang dengan mobil jeep, membawa peta tua berbahasa Belanda. Katanya, di dalam alas Purwo terpendam harta karun peninggalan zaman kolonial. Beberapa warga menolak menemani, hanya Mbah Thohir yang mereka temui demi meminta izin. Mbah Thohir menatap peta itu lama sekali. Ia paham jalur yang ditunjukkan memang ada, tapi baginya jalur itu adalah urat nadi, istana gaib penunggu rimba. Kalian boleh lewat, asal jaga mulut dan hati. Tidak boleh berbicara kotor, apalagi mencabut tanaman sesuka hati, ucapnya dengan nada datar. Dengan ditemani Mbah Thohir, mereka berangkat pagi-pagi sekali. Jalanan makin sempit, akar pohon melintang di mana-mana. Sesekali, Mbah Thohir berhenti, menempelkan telapak tangan ke batang pohon besar. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan. Ia seolah minta izin agar rombongan diperkenankan lewat. Setelah berjalan hampir 4 jam, mereka sampai di sebuah gua kecil tertutup semak. Disitulah, konon, pasukan Belanda pernah menyembunyikan peti berisi perhiasan emas. Salah satu penjelajah asing itu menyiapkan kamera dan senter, hendak masuk lebih dalam tanpa menghiraukan peringatan Mbah Thohir. Beberapa langkah di mulut gua, angin dingin menamparkan wajah mereka. Dari kegelapan, terdengar suara lirih seperti ratapan wanita. Sang penjelajah mengira itu hanyalah kelelawar, namun Mbah Thohir berdiri di depan gua sambil menancapkan dupa ke tanah. Berhenti di sini, di dalam bukan milik kalian, katanya tegas. Karena keras kepala, satu penjelajah tetap memaksa masuk. Belum jauh melangkah, tiba-tiba tubuhnya terpental keluar seolah ditendang dari dalam. Kepalanya terantuk batu, membuatnya pingsan seketika. Yang lain gemetar ketakutan, mendengar suara tertawa kecil bercampur isak tangis yang memenuhi liang gua. Dengan sabar, Mbah Thohir membantu membangunkan penjelajah yang pingsan. Mereka mundur perlahan, keluar dari rimba diiringi hujan rintik seolah air mata penunggu gua. Sejak itu, Mbah Thohir berpesan, emas bisa dicari di mana saja. Tapi nyawa cuma satu, jangan kau gadaikan untuk kerakusan. Nama Mbah Thohir kian harum di kalangan paranormal dan pecinta mistis. Banyak yang datang khusus menemuinya hanya untuk mendengar kisah-kisah lama tentang alas Purwo. Kadang mereka menginap di rumah kayu milik Mbah Thohir di pinggiran hutan, menikmati kopi pahit sambil mendengar suara serangga malam. Di rumahnya, tergantung beberapa benda pusaka peninggalan ayah dan kakeknya. Ada keris kecil berbalut kain putih, tasbih kayu cendana yang sudah menghitam,
serta dupa dan minyak wangi buatan sendiri. Semua itu bukan untuk pamer, melainkan alat menjaga dirinya tetap kuat meladeni tamu dunia nyata maupun gaib. Mbah Thohir selalu berkata, benda ini hanya sarana. Yang menjaga sebenarnya adalah iman di dada. Kalau hati kita kotor, keris emas pun tak berguna. Kalau hati kita bersih, satu helai daun pun bisa jadi pelindung. Kalimat itu menjadi nasihat sakti bagi siapapun yang berniat menimba ilmu padanya. Tak hanya orang Jawa, orang luar daerah pun berdatangan. Pernah suatu waktu, seorang pejabat datang diam-diam minta jimat untuk karir politiknya. Mbah Thohir hanya tersenyum dan menolak halus. Yang kau minta bukan kekuatan gaib, tapi rakusnya nafsu. Pulanglah, urus niatmu dulu di rumah. Kabar penolakan itu menyebar hingga pejabat itu malu sendiri. Namun, bukannya dendam, ia justru pulang dengan hati ringan. Beberapa bulan kemudian, orang itu datang lagi. Kali ini membawa sumbangan sembako untuk penduduk sekitar Alas Purwo. Bagi Mbah Thohir, itulah bukti kalau keikhlasan bisa menundukkan keserakahan. Selain menjaga jalur rimba, Mbah Thohir kerap mengajari anak-anak desa cara bertani, meracik jamu dari akar pohon, dan mengenali tanaman hutan yang bisa jadi obat. Baginya, menjaga Alas Purwo juga berarti menjaga keseimbangan hidup warga sekitar, agar tak semua bergantung pada hutan, melainkan tahu cara mengolah berkahnya. Bagi orang luar, Mbah Thohir adalah penunggu gaib, sakti, bisa bicara dengan jin. Bagi warga desa, Mbah Thohir adalah guru dan orang tua kedua. Anak-anak memanggilnya, Mbah. Para orang tua menaruh hormat, dan siapapun tak berani bicara kotor di depannya, sebab sekali ia menatap tajam, orang bisa terdiam tanpa berani membantah. Musim kemarau panjang membuat sebagian hutan Alas Purwo kering kerontang. Beberapa pendatang iseng menyalakan api unggun di area terlarang. Angin kencang membawa bara, membakar dedaunan kering. Malam itu, asap mengepul ke langit, menebar bau hangus di perkampungan sekitar. Mbah Thohir yang sedang meracik jamu mendadak terdiam. Seperti mendengar bisikan, ia berdiri, meraih tas kainnya, dan berjalan cepat ke tengah rimba. Orang-orang kampung pun bergegas mengikutinya dengan ember dan ranting basah. Tak ada satupun yang berani mendahului langkah Mbah Thohir. Sampai di titik api, Mbah Thohir menancapkan tongkat kayu di tanah, menaburkan bunga di sekitarnya, dan membaca mantra sambil meneteskan minyak cendana. Ajaibnya, angin kencang tiba-tiba berhenti. Asap menipis, dan api meredup dengan sendirinya. Orang-orang yang melihat hanya ternganga, tak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Mbah Thohir hanya berkata pelan, bukan saya yang memadamkan. Mereka yang menjaga hutan inilah yang tidak ingin rumahnya jadi abu. Ucapan itu membuat orang-orang semakin segan. Sejak kejadian itu, warga membuat peraturan ketat, tak boleh ada api unggun tanpa izin Mbah Thohir. Tak sedikit orang luar yang mendengar kabar ini datang untuk membuktikan sendiri. Ada yang merekam video, ada yang menulis blog, ada yang malah meremehkan, menuduh ini hanya trik orang tua. Namun mereka yang datang dengan sombong selalu pulang dengan kisah aneh, suara gamelan tanpa pemain, suara tangis, atau kamera rusak total. Mbah Thohir tak peduli pada yang mencibir. Ia tetap melakukan apa yang harus dilakukan, menjaga keseimbangan antara manusia, hewan, pohon, dan makhluk halus. Ia sering berkata pada murid-muridnya, selama satu daun jatuh di Alas Purwo masih terdengar doanya, tanah ini akan tetap suci. Di sudut rumah kayu tua, Mbah Thohir kerap duduk menatap rembulan. Bagi orang biasa, ia tampak diam membisu. Namun bagi orang yang peka, Mbah Thohir sedang berbincang pada penunggu rimba, menanyakan kabar para makhluk yang hidup di balik pohon-pohon tua. Baginya, ini adalah kewajiban seumur hidup.